Halo, balik lagi sama gue si Muka Ijo. Mau tau review-review tentang car audio di Amo Plus, pantengin. Lo akan ketemu gue terus, Gray. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, I'm alone. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Halo, ketemu lagi sama gue si Muka Ijo. Kali ini kita ngeliat salah satu mobil jawara di ASC final kemarin ya. Ini gila sih mobilnya, kayak juara 1 berapa kelas tuh, 1, 2, 3, 4. Pengen tahu kayak gimana sih treatment, placement dan segala macamnya, kita akan panggilkan nih installer yang kece katanya se-Bekasi ya. Kita sambut ya salah satu ya, tunggu pembahasan gue lebih dalam. Nah, nih kita akan panggilkan nih installernya nih. 1, 2, 3. Halo, Kopilih. Tos dulu dong. Congratulations ya kan. Asik nih, gue jadi pengen banget nih kayak poin mobil lo nih. Lama nggak turun, tiba-tiba menggarap abis ya. Ngasih pasti. Harus. Nih, kalau yang di mobil Harrier ini istimewanya apa sih nih? Ketika lo bisa menggait beberapa kelas tuh, juara 1, juara 1, juara 1. Ya mungkin dengan awal budgetnya lo bangun nih harusnya kelas berapa ya ikutnya? Harusnya di kelas 150 maksimal tuh ya budgetnya. Cuman lo ikutin Pego 300, FFA ya, DSP FFA juga ya. Wah. DSP FFA enggak? DSP enggak ya, cuma sampai FFA. Lo ngadi-ngadi aja. Kalau pilih cepat ya kan. Nah, kalau untuk mobil Harrier ini nih treatment apanya ini yang bisa lo kerjain nih dari awal? Misalnya ya mungkin dari source dulu lo pakai apa sih di mobil ini? Source-nya kita pakai otomatis source terbaik di dunia ya. Kita pakai MM1D dari keluaran Wiwit dari Jepang. Terus turun ke powernya kita pakai Venom Inferno. Itu seri tertinggi dari Venom, 4 channel 2 biji. Sama prosesornya kita turun pakai ke VPR 3 HD. Juga speakernya kita pakai Twitternya pakai Z Studio, sisanya pakai Venom, Vin 6 dan Vin 2. Menarik nih dengan sistem yang lo combine. Sistem lo combine ini kan ada 2 brand ya, ada pakai Venom Audio, tadi pakai Wiwit, lalu ada speaker yang lain lagi. Itu lo main pasif apa aktif ya? Aktif dong. Nah gitu aktif ya mainnya tetap ya, lebih gampang ya. Ada kesulitan nggak misalnya dengan matchingin frekuensi dengan beda brand seperti itu? Kebetulan enggak ya, kita bangun mobil ini emang pakai niat. Jadi dari awalnya udah
udah memang mobil kontes, jadi dari awalnya kita udah ukurin semuanya, mulai dari box mid-range, mulai dari penempatan subwoofer sampai ke mid-bassnya kita bikin rigidnya kayak gimana itu udah kita canangin dari awal gitu kan. Nah kesulitannya mungkin di semua mobil pasti sama ya. Kalau saya bilang kesulitannya ya penyakit-penyakit kayak reflection, dan ada pantulan, terus ada beberapa fase yang melintir kayak gitu-gitu sih. Tapi semua itu bisa kita atasin ya pakai VPR 3 HD-nya sendiri yang fiturnya udah lumayan lengkap. Jangan deket-deket dong. Iya benar tuh. Fiturnya lumayan lengkap ya, gitu ya. Nah, dengan ya kalau tadi bilang banyak kayak mobil kan nih, berarti akustiknya itu kan ada 2 ya. Berarti kaca itu memantulkan suara, terus bodi itu nyerap suara. Di situ kan mungkin tantangan lo untuk tuning gimana sih mengakali dengan ngabisin full point di regulasi kemarin kompetisi. Jadi kita memang hitungin semua dari gimana ya cara dia bekerja lah, cara speakernya bekerja gimana caranya supaya energinya itu semua bersatu padu untuk menciptakan sebuah harmonisasi frekuensi. Asik, ngeri. Jadi dari notasi jadi ke harmonisasi ya kan. Nah, misalnya kayak lihat di depan nih speaker lu nih 3-way. Lu pakai kenapa pilihnya 3-way gitu? Karena 3-way itu kan merupakan sebuah sistem yang bisa dibilang speaker yang memproduksi dan mereproduksi frekuensi sesuai kebutuhannya masing-masing. Maka dari itu kita pakai 3-way, pemilihannya 3-way karena biar lebih maksimal untuk ngerjainnya ya. Jadi porsi bagi rentang frekuensi nggak terlalu jauh-jauh ya. Nah kadang kan kalau umumnya orang kalau di karaoke ya, misalnya gue sotoy dikit lah, susah nih ngeblend antara mid bass dan mid range naik ke atas. Itu di sini lo langkah-langkahnya apa tuh untuk lo lakukan itu tuh? Ya dengan tekniknya ya, dengan bangun awalnya gitu loh. Bangun awalnya kan benar. Maksudnya bangun awalnya kita arahinnya benar. Semua speaker ada angle, semua angle ada plus ada minus, dan di situ kita cari bagaimana cara kita ngatasin minusnya itu lebih minim. Itu yang kita bangun di sini gitu. Makanya pakai on axis berapa derajat dapatnya. Ya, nanti kita ada ukurannya semua. Mid bassnya treatmentnya apa lagi di pintu itu kan banyak rongga. Kalau mid bass kan butuh hentakan yang bagus. Dari itu kita bikin dia gimana caranya pada saat dia menghentak, pada saat dia menghasilkan low frekuensi, energinya itu adanya di speaker, nggak merambat ke tempat lain seperti getaran, seperti resonansi dari plat sendiri jadi ganggu ya. Dari itu dibikin bagaimana pintunya itu serigit mungkin. Kalau berarti lo pakai peredam berapa lapis? Untuk peredam kita pakainya 3 lapis. Itu full di pintu tok atau full interior? Full pintu depan. Itu 3 lapis. 3 lapis untuk di bagian peredam aluminiumnya, battery rubbernya. Untuk bagian di suaranya kita pakai ada ya spons dan segala macamnya. Oh di mid bassnya sponsnya jadi mereknya SGM ya guys, saya ingat SGM guys. Iya tuh SGM ya. Ada apa? Itu pengaruh ya di situ ya. Pengaruh banget. Kelihatannya sepele dengan treatment seperti itu ya. Iya. Itu baru bicara speaker depan baru lo dapat. Nah kalau untuk ngeblend lagi ke mid bassnya gitu kan. Ke subwoofer deh ke depan. Subwoofer posisi di belakang tapi dynamic attack-nya itu bisa kita dengerannya di depan. Nah, itu apa sih yang bisa lo lakukan di situ? Ya seperti tadi, tata letak. Subwoofer itu ada angle. Ada angle-nya. Dan tata letaknya itu kita cari di mana. Estetikanya dapat. Desainnya oke. Suaranya oke. Switch spot-nya itu paling oke cari. Karena menurut saya subwoofer itu cuma 3 aspek yang harus terpenuhi. Apa aja? Strength, precision, dan speed. Bahasa kekuatannya. Speed itu kecepatan suaranya, dan precision suaranya, seberapa presisi subwoofernya untuk menghasilkan suara low itu. Nah di subwoofer sendiri lo treatment apa nih? Kenapa pakai boxnya apa? Tujuannya apa? Kita biasa ya pakai boxnya kita pakai HDF.
Terus kita ada bracing di dalam boxnya seperti installer udah tahu lah tentang bracing. Apa sih kalau orang awam nih bracing itu apa sih sebenarnya? Bracing itu yang buat di gigi. Di gigi itu bracing. Kalau bracing tahu kan membran di gitar, membran di ini. Nah kalau di box sendiri bracing itu sih bahasa awamnya. Bracing itu ya kayak macam apa ya? Kayak macam tulangan lah. Tulangan di subwoofer biar subwoofernya itu box subwoofernya itu nggak getar dan lebih rigid. Materialnya nggak pakai MDF berarti ya? HDF. Kok kenapa pilih HDF? Karena lebih padat ya daripada MDF. Daripada MDF. Kalau apakah MDF ada rongga udara, HDF enggak sama aja atau gimana? Rongga udara mah ada. Ada tetap ya. Cuman lebih kecil ke HDF-nya. Ada HDF ya. Rongga udaranya lebih padat. Nah itu lo pikirin nggak ketebalannya HDF itu berapa milinya? Tebal dong, ini tebal boxnya. Iya. Ini 2 orang mesti angkat boxnya. Berapa kubik feet? Kubik feet-nya kurang lebih sekitar 35 liter. 35 liter. Berarti lo nyari low frekuensi biar dapat banget gitu ya. Slow mungkin ya. Dengan box shield. Iya. Oke. Nah, itu baru sistemnya. Nah, di powernya sendiri lo pakai berapa power? 4 channel lan 2 biji, jadi kita total 8 channel. Full aktif. Full aktif dong. Full aktif. Ada pakai ini nggak coklat tembaga di sikring kelistrikan? Enggak sih, kita pakai biasa aja. Semuanya original produk kayak gitu ya, nggak ada custom upgrade apa, nggak ada dari sikring block, konektor, kabel gitu. Enggak ada. Kita pakai biasa aja. Pakai biasa ya. Bahkan saya nggak solder kok kabel speakernya. Masa sih? Iya nggak disolder ya? Nggak disolder. Malah plug and play aja main cepet ya. Bukan main cepet, biar kalau solder itu ada hambatan, makanya saya nggak pakai solder. Itu ada hitungannya itu. Jauh, matematika lu nggak cukup. Enggak, gue kan anak elektro sekarang, bukan matematika. Iya. Kenapa nggak di solder itu ya tujuannya ya? Jadi hambatan-hambatan yang terjadi di arus listrik secara elektrikal itu nggak terlalu banyak kebuang. Sehingga energi yang keluar tuh bagus. Nah kenapa lo nggak? Dulu kan orang demen banget main pasif. Sekarang kembali ke aktif gitu. Demen main aktif tuh enaknya gimana sih? Main aktif itu karena saya nggak perlu lama nyarinya. Kalau main pasif itu kan saya mesti main aktif dulu. Kalau main pasif saya mesti main aktif, terus baru cari komponen, dan itu belum tentu bisa benar, belum tentu bisa terkontrol. Sedangkan DSP Phenom ini sendiri punya 12 channel, udah cukup buat ngangkat three-way ini. Buat apa saya main pasif lagi gitu? Jadi lebih fleksibel ya, gitu ya. Lebih fleksibel. Nah untuk TAT, nah abis itu kan lo habis kabel selesai dengan treatment yang rapi. Ini ada satu di tengah tuh, itu kayu apaan tuh? Ada jinnya ya, kayu voodoo. Itu namanya gitu. Absorber. Ya. Kayu absorber. Jadi ya sebenarnya tujuannya cuma ngingetin saya aja sih, kalau senternya di situ gitu. Kalau secara suara didengar berasa lebih titik? Enggak terlalu. Yang tujuannya kan nyari fokusnya emang benar-benar nitik gitu ya. Berarti nggak ngeblur kiri kanan. Tapi kalau secara spektrum alat ukur ditembak, pengaruh nggak sih dengan penggunaan gitu? Nggak terlalu, Pak. Nggak terlalu. Jadi tetap bisa dirasain sama kuping ya. Walaupun secara alat ukur mungkin nggak ada perubahan yang signifikan ya. Tapi dengan coba terapi itu ada energi gimana gitu ya. Enggak juga ya. Gue pikir ada jin botol kecap di situ ya kan. Dari suara vokalnya biar diem lo ya. Ada jin muka hijau. Oke tuh. Nah, bangun ini tuh makan waktu berapa kok? Saya bangun ini memang mobil ini udah disiapin dari tahun lalu ya. Tahun lalu kita juga udah turun di beberapa event dan udah dapetin beberapa piala. Cuman ini perubahan yang drastis saat ini. Kita dulu belum pakai MP7 Studio, sekarang udah naik MP7 Studio. Terus dulu ya kabelnya masih biasa, sekarang udah kita ganti kabelnya lebih baik ya. Inilah perubahan. Jadi peningkatan upgrade ya gitu. Tapi kalau secara budget ya berarti idealnya kelas 150 juta sebenarnya ya. Iya. Gitu ya. Tapi kemarin dia coba ngepur lah ya, naik sampai 300 FFA gitu. Enggak ngepur sih, ya namanya. Enggak ngepur ya. Kata orang itu tes ombak. Tes ombak ya. Tes ombak ya. Gue pikir ya kan ngepur gitu ya. Tes ombak. Tes ombak guys, senggol dong. Asik. Oke kok, thank you nih wawancara singkatnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa review dengan mobil yang lain ya, karena lo juga banyak hidden secret mobil yang jarang diekspos nih. Gue kepo, tiba-tiba muncul nyodok ya. Ya mungkin nanti kita akan
bahas yang satu lagi tuh yang kelasnya kelas ya di bawahnya ya, tapi bisa nyodok juga apa aja. Oke guys, mungkin dari gue sekian dulu nih ngebahas mobil ini. Kalau panjang-panjang terlalu malas nontonnya ya kan, nah dikit-dikit aja. Oke Kopilip, thank you nih, sukses selalu, mudah-mudahan sampai ketemu lagi di kompetisi selanjutnya, dan jangan lupa berbagi ke pengetahuan dengan yang lain. Oke, see you. Balik lagi sama gue si Muka Ijo, motor review tentang car audio di Amo Plus. Pantengin, lu akan ketemu gue terus, Gray.